Selamat datang di Survival Talk Madam Jang TV. Kali ini setting yang sangat berbeda dan adalah episode pertama kali Survival Talk goes to K and Me. Terima kasih ya. Siang. Iya, terima kasih sudah boleh datang di studio yang luar biasa, studio and workshop and tempat eksperimen apapun itu. Ya, Salam bertahan hidup. Ya. Kali ini saya penasaran nih, karena episode yang lalu kita selalu ada di studio kita Madam Chang Manyar Surabaya. Kali ini saya berpikir karena dimulainya Survival Talk itu awal pandemi dan dimulai dari Zoom, hanya rekod dan kemudian ada offline, dan ini fase yang ketiga kita jalan-jalan supaya memberikan wawasan yang lebih luas, dan ketika kita berbicara ada idenya. Keren banget ini, bangun kayak gini, ngomplitin kayak gini ya. Stay. Ya. Berapa lama? Ini sudah 8 tahun, Bapak Chang. Oh my god, 8 tahun yang lalu itu dari kayak nyicil lah, kita selalu jalannya dari nyicil satu persatu. Ilmunya juga gitu, decoupage, candle, seperti itu. Jadi habis ini keramik gitu. Oke. Sebelum kita gali lebih dalam ya, saya ini penasaran. Selalu saya ini kalau ketika berbicara tentang hobi, saya itu selalu langsung ngitung duit. Ngitung duit. Karena kan suka atau tidak suka kan, at the end of the day banyak mungkin di luar sana hobi-hobi yang jangankan untuk kaya, untuk survive dirinya sendiri, keluarga itu nggak bisa. Ya. Pertanyaan saya ini, tanpa suami bekerja misalkan, Stefan ini single, bisa nggak menghidupi diri dan hidup mapan dan kaya dari usaha seni seperti ini? Jadi setelah jalan-jalan ke luar negeri ya Bapak Chang, ternyata art and craft kita itu ketinggalan 15 tahun. 15 ya, tahun. Jadi waktu ke Thailand itu sudah ada pasar art and craft di Cacuta gitu. Oh itu yang pasar weekend ya? Ya, itu ada satu session yang untuk art and craft. Jadi jual bunga kertas dan lain-lain lah. Terus waktu ke Korea itu juga begitu, ada pasar yang kursus untuk membuat candle dan sabun gitu. Saya ada buktinya gitu. Karena jadi mungkin art itu lebih berharga di luar sana ya. Nah itu juga kita ketinggalan, jadi kita nggak tahu membuat bagus itu seperti apa kualitasnya begitu. Jadi karena saya tahu ada pasar-pasar di luar negeri seperti itu, saya ngelihat peluang. Nah tapi karena saya ini ibu rumah tangga, jadi saya belajarnya itu sambil holiday gitu. Oke, bukan holiday sambil belajarnya sambil holiday. Oke. Jadi kalau misalnya waktu ke Korea gitu, aku minta 3 hari untuk cari ilmu. Dari situ itu dari internet juga, guru mana yang saya incer lah seperti itu. Nah setelah punya ilmu itu, pulang itu saya masih explore supaya bahan bakunya itu bisa langsung gitu di Indonesia gitu. Makanya nggak ada orang yang pelopornya gitu loh. Gitu. Saya di KNM ini kan bonding sama Kelly, jadi istilahnya masa depannya itu pingin panjang juga nanti Kelly. Maksudnya bondingan Kelly ini juga untuk masa depan si Kelly. Jadi saya kan sudah ngerasain ya, saya ini arsitek tapi ibu rumah tangga. Tapi gimana cara saya memakai cara berpikir arsitektur itu di lingkup yang terbatas sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Dengan art and craft ini kita bisa di rumah tok gitu. Terus kita ngajarnya juga bisa sebatas ibu-ibu aja gitu. Terus juga kalau punya ilmu ini ternyata merangkulnya itu besar loh Bapak Chang. Jadi networkingnya jadi misalnya ternyata perusahaan seperti Kiehl's, Body Shop itu mereka kan pasarnya ibu-ibu.
kepengen dibuatkan acara gitu. Nah, teknik yang saya pelajari ini kan termasuk baru ya, karena Indonesia yang ketinggalan itu tadi. Jadi cukup menarik dan ada banyak yang dieksplor. Ini kan menarik ya, nggak umum. Acaranya pakai Kenmi, makan minumnya ya pakai Madam Chang, itu baru cocok ya kan? Iya, sering jadi kolaborasi dengan resto-resto gitu. Kita ngadain 10 orang gitu, terus makannya di restonya Oke, itu. kembali lagi pertanyaannya. Ya. Bisa nggak menghidupi sendiri dan jadi kaya kalau ada orang di luar sana atau subscriber yang kepingin devoted hidupnya untuk benar-benar di art and craft, hidup di dalam seni? Karena Indonesia ini ya, saya perhatikan ya, orang-orang seni, aduh hidupnya ini kok nggak bener-bener. Nah itu lagi, kadang-kadang ada dalam tanda kutip, sorry ya, memprihatinkan gitu ya orang-orang seni ini ya. Jadi value itu kan macam-macam Pak Pacang. Nah, kalau value uang ya memang nggak bisa punya Ferrari dari KNMI gitu. Tapi kalau value nama atau kita value berkarya itu bisa. Tapi beli ruko, beli rumah, beli Mercy, beli BMW bisa dong. Ya semoga lah. Ini ada contoh. Jadi waktu saya ke Turki itu ilmu yang terbesarnya Decoupage itu ya, mentoknya itu di Turki. Ternyata ada perusahaan cat untuk art and craft itu gede. Khusus. Gede. Jadi catnya itu sudah disediakan untuk kaca, terus untuk kain, itu dalam bentuk kecil-kecil. Itu besar loh. Kalau di Indonesia nggak ada, yang ada cat tembok, cat besi, cat kapal. Hampir sama, cuman itu nanti dikemas lagi, terus di branding lagi sama. Seperti itu. Oke. Jadi dia itu yang perusahaan Cadence itu dia pameran di Jerman, pameran di mana, ekspornya ya ke luar negeri, kaya. Sekarang, tapi suaminya terlibat. Sekarang orang kan lihat nih, ketika orang lihat di sini, ketika orang baca koran Jawa Pos, baca media lain tentang suksesnya KNMI, pasti orang, wih, kepingin nih. Tapi awalnya ya apa sih? Apa ndak kudung nangis, gini merintis 8 tahun atau langsung berkat itu langsung berkelimpahan, atau benar-benar ada perjuangan dan termasuk terus aku tak berhenti aja. Jadi ya support sih. Kalau yang kayak art and craft ini kita bisanya sebagai support gitu. Jadi ini pengalaman saya, kalau ibu-ibu itu ada yang memang benar-benar dia perlu percaya diri gitu. Jadi saya dorong untuk dia mengajar teman yang lain. Terus ada ibu-ibu yang sudah bikin kue, saya dorong dia untuk membuat kemasan dengan personalize-nya setelah di-touch dengan tekniknya kita gitu. Jadi support ya. Kerjaan tapi support. Untuk KNMI-nya sendiri nih di awal 8 tahun yang lalu, apakah terpikir bahwa 8 tahun kemudian ini berdirinya itu kurang lebih lek-lekan sama Madam Chang kan? Iya. Ini kan Madam Chang tahun 2021 ini tahun ke-9. Iya. KNMI sama kan? Iya. Tahun ke-8 2013-an ya. Oh iya, beda 1 tahun ya? Iya. Beda 1 tahun. Ya, gimana ya? Awalnya ya apa? Awalnya itu mimpi cuman gini loh. Saya ini kan kalau belajar sesuatu itu dalam, terus kepengen jadi terbaik gitu. Jadi dulu tuh ada scrapbook awalnya sih, dari scrapbook. Oh, dulu itu sempat ya. Scrapbook itu saya sampai jadi guru gitu. Padahal saya di Surabaya. Scrapbook itu yang 3 dimensi itu kan ya? Jadi kalau scrapbook itu memaknai foto. Kalau decoupage itu memaknai benda. Jadi bendanya lebih punya harga gitulah. Kalau scrapbook itu fotonya harus lebih ditampilkan ini ya biar paham. Ya, kalau scrapbook lebih memaknai foto gitu. Nah, waktu di scrapbook itu saya sudah jadi guru. Jadi dulu mimpi belajar dari orang Singapura, dari orang Jakarta, kapan ya aku ngajar mereka. Itu loh mimpinya gitu-gitu. Oh, tapi kan dulu tuh ada orang Singapura yang sampai datang ke Surabaya dan waktu itu kita ketemu, Stefani ajak makan di Madam Chang kan ya? Iya. Jadi kita sudah kebalik nih. Aku sudah pernah ngajar di Thailand, di Singapura gitu. Jadi seneng sih, temannya banyak.
gitu. Hebat ya. Mimpinya gitu-gitu. Oh iya sekarang. Tapi dulu pernah give up, kepingin aduh tak give up aja. Nyari bahan sulit, berkembang kok ya belum tahu ya namanya masih apa tes ombak ya. Iya. Pernah nggak mau give up? Up-nya itu dicontohi itu kayak anak kecil. Indonesia dicontohin sama orang-orang. Iya, dicontohi itu ya apa ya? Ya itu sih. Karena Tapi sebetulnya kenapa? Tahu? Kenapa Indonesia itu sangat pintar nyuntuh-nyuntuh dan sangat cepat? Karena saya ingat banyak orang ngajarkan satu ilmu yang namanya amati tiru. ya, Amati tiru. I don't know itu dari mana. belum dieksplor ya tapi. Iya kan, jadi tidak membuat kita menjadi lebih kreatif, tapi cuma kopi. Jadi kita sebetulnya bisnis terbesar di Indonesia itu sebetulnya bisnis mesin kopi. Ya ini. Fotokopi. Ngopi. Ada apa kopi cepat. Mana tidak bisa terlalu kreatif. Iya, Ya, patah hati ya kalau gitu ya. Iya. Kadang-kadang ya. Tapi semakin dewasa kita tahu caranya akhirnya gitu. Jadi nggak boleh takut karena gini loh. Dia kan kita nih mikirnya tuh sudah jauh 5 langkah ke depan. Yang dia tiru baru 1, terus kalau ketahuan sudah niru keempat. close kan, kita close the door gitu. Dia nggak tahu langkah berikutnya. Ya, mungkin dia pura-pura jadi murid dulu kan. iya akan hilang arah dia. Tapi kalau kita pemegang mikirnya, kita kan tahu mau kemana. Kamu boleh niru semua apa yang menjadi pikiranku. Tapi kamu tidak dapat kepalaku gitu Iya kan ya. gitu. Akhirnya kayak gitu. Dulu aduh kok ditiru gitu, terus nggak usah di-add apa. Aduh itu semua percuma. Jadi kita tetap jalan terus, ngelihat ke depan, mata yang di depan. Itu, Daripada fokus pegel sama urusan gitu. begituan ya. Jadi tapi sekarang tukang kopi ini bisa hidup atau ya akhirnya ya karena dia ini kan dunia kreatif karena ngopi itu tidak kreatif ya akhirnya dia matilah mereka. hilang arah. Hilang kan bener ya. Kalau kita kan tahu masternya nih mau kemana nih, ya itu tadi loh otak arsitek gitu. Kita harus nata jauh ke depan. Kaget pasti. Oh kesini gitu. Kalau dulu misalkan Stefani itu sekolahnya memang seni, akankah lebih bagus? Enggak, saya bersyukur sekolah di arsitektur. Jadi design thinking istilahnya itu tuh benar-benar kepake loh Pak Pacang. Untuk master plan. Iya, apapun. Jadi ini saya sambil ngelesi itu sebenarnya saya itu nggak cuma ngelesi tapi saya buka wawasannya ibu-ibu ini gitu. Jadi juga wawasan sampai kalau mau menaikkan apa ya istilahnya belajar ini loh apa sih naik kelas gitu loh, kelas matai kita banyak-banyak lihat Pinterest gitu loh. Meskipun kita nggak bisa ke luar negeri itu lihat di Pinterest itu barang-barang yang di luar negeri ada kan lebih kelas. Otak ini gitu. kan butuh stimulasi melihat sesuatu yang akhirnya bisa membuat kita jadi kreatif. Kalau kita nggak pernah melihat sesuatu yang nggak ada rangsangan ya. Ya nggak tahu terbaiknya seperti apa. Taunya yang di pasar tok yang warnanya norak-norak gitu. Jadi tapi kalau di Pinterest, oh pastel itu segini, vintage itu seperti ini gitu. Saya mendadak inget zaman dulu inget nggak ya? Ada orang jual paketan tepung campur air terus dicetak Itu terus di color. iya. Saya jualan itu loh dulu. Ini ada dari Korea yang terbarunya. Jadi Itu dulu waktu kita kecil dari mana ya itu ya? nggak tahu dari mana. Tapi itu kalau boneka ya cuma belakangnya flat karena cetakannya itu ya. Tak juali ya lumayan laku loh. Ya sekarang itu masih berkembang. Really? Jadi dari tepungnya itu sudah nggak gipsum, tapi dia lebih keras seperti seramik. Jadi ting 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 gitu suaranya. Itu gampang merotol. Terus tekniknya ada teknik marmer, teraso seperti itu. Oh lebih canggih tambah canggih ya. Iya. Oh di sini juga ngajar juga. Ngajar. Gitu. Oh tapi ini misalkan bukan bawahnya flat kan, jadi satu utuh kan? Ada patung. Gitu. Kalau dulu kan mesti dicentel. Ya kan Ya. karena belakangnya flat, tapi sekarang kan misalnya buat ini kan bisa 3 dimensi bisa ditaruh begini kan. Iya. Minum dulu. Nah, ayo, enak ini. Iya ini panas-panas 36 derajat saya kesini. Iya. Untung nggak leleh. Tapi misalkan sekarang, Stefanus punya bisnis sih sudah berapa tahun?
Stefanus itu interiornya mulai tahun 99. Waktu kita umur 40, kita introspeksi loh Pak Pacang. Kita belum jadi nomor satunya Surabaya. Makanya waktu itu kita ngambil keputusan beli mesin. Seperti itu. Nah, saya kalau sama Stefanus tuh selalu mikirnya gini, bukan cari uang sebanyak mungkin, enggak. Cuman kita kepengen selalu menjadi nomor satu Ini di menarik. bidangnya. Umur 40, Ya. Anda belum jadi nomor satu di Surabaya. Tahu kenapa? Karena memang Anda dibuat, ditakdirkan untuk menjadi nomor satu di Indonesia, bukan nomor satu di Surabaya. Dan ini kenyataan kan? Iya. Makanya. Banyak orang loh kadang-kadang begini subscriber. Ya. Banyak orang menderita hidupnya karena tidak bisa beli sepeda motor. Ya. Dan selalu menyalahkan sang pencipta. Kenapa saya tidak bisa beli sepeda motor? Ya. Jangan-jangan memang rezeki kamu bukan sepeda motor, tapi Naik mobil. Betul. Ini mindset, bener nggak ya? Ya. Nah, tapi kalau sudah kejadian bersyukur kan? Bersyukur. Coba mungkin waktu itu nomor satu di Surabaya, ya nggak bisa Iya. mungkin puas, Iya. ya kan? Iya. Oke. Di awalnya sama-sama membangun bisnis. Siapa yang mensupport siapa? Bisnis ini disupport oleh Stefanus atau bisnis ini bisa mensupport Stefanus? Jadi karena kita itu teman sekelas. Nah, ini kenapa subscriber saya tanya ini? Karena mereka ini, coba ya, subscriber lihat, ini linknya akan keluar. Mulai dari nol membangun dan menjadi nomor satu di Indonesia laser cut bisnis. Maka itu saya tahu cukup banyak dan bisa berbicara. Saya tahu bagaimana Stefanus itu merintisnya pertama kali. Jadi itu umur pertemanan kita ya sebegitu ya. Iya. Dari nol. Ayo, jadi siapa di awal? Siapa support siapa? Jadi sama-sama menurut saya. Tapi karena Stefanus itu kepala keluarga, jadi saya lebih kayak ya tak terima gitu. Cuman saya cuma nasihati harus jadi nomor satu gitu. Jadi bukan uangnya sing wakeh ya, enggak. Nomor satu ya, masuk koran, masuk apa gitu. Seperti itu. Ini manusia hebat ya. Merendah untuk ditinggikan. Loh, kalau nomor satu sa Indonesia ya pasti duitnya akeh. Ya sugih, bener nggak? Amin. Bener. Kalau enggak, untuk apa orang kepingin jadi nomor satu? Ya. Iya. Harta dan tahta kan itu. Iya. Tapi harta dan tahta. Tapi juga nggak boleh salah bidang ya itu tadi. Kalau kayak Enmi Mas Yo jadi nomor satu nggak bisa harta kan gitu. Dapat tahta. Tapi kan nama. Terus lebih ini loh, sing yang nggak kebeli itu sharingnya itu loh ke ibu-ibu. Bermanfaat Iya. di Ya, dalam sosialnya. sosial dan bisa membangkitkan kepercayaan diri Iya. bahwa wanita itu takdirnya bukan untuk dilahirkan Iya. terus kemudian kawin, masak, masak, mana enggak kan, Punya berkarya, prestasi. punya prestasi. Bahkan di sekolah itu kalau dipanggil sama kepala sekolahnya kan kita ngajar teman-temannya anak-anak. Itu anaknya kita bangga gitu. Itu aja seneng dan Oh, mamiku ngajari. iya gitu ya. gitu. Terus apa lagi ya? Ke panti asuhan. Jadi kita nggak cuma ngasih makanan gitu, cuman kita Ngasih ngasih skill. ilmu. Seneng anak-anak itu. Tapi kira-kira 15 tahun ke depan dunia art and craft di Indonesia ini gimana sih? Saya pengennya Bisakah ya unggul kayak di Turki. Asia? Saya pengen kayak bisa. Tapi karena mungkin Turki memang keseniannya sudah ribuan tahun Iya. ya. Darahnya itu sudah beda. Tapi Indonesia juga hebat loh. Batik. Terus potterinya juga bagus yang di Jogja. Cuman mereka itu nggak upgrade ini material. Upgrade materialnya yang kurang. Apa? Monoton maksudnya? Enggak, Keramik ya, kayak tadi keramik itu begitu tadi aja. yang gipsum ya Oke. gipsum. Tapi kamu nggak Tidak tahu bisa ada berkreasi lebih. naik. Misalnya batik, jangan pakai itu lagi, dimodif sama apa Mungkin gitu. berpikirnya gini loh ya. Kalau yang namanya Gucci, ya mesti dari tanah liat. Ya, Dia tidak mereka itu tidak berani mengeksplor kalau Gucci kan bisa dari apa aja, A, B, C, D. sekarang bisa 3 dimensi. Kepengen lah saya punya mesinnya itu. Jadi tanah liatnya itu di print. Bisa sudah. Oh iya, 3D Iya. printer itu ya. Tapi otak Indonesianya, khas Indonesianya kita tetap dalemi. Oke, Ste, ini menarik. Nah, Kamu mention about 3D mesin itu. Berarti nggak perlu dong desain macam-macam, yang penting di komputer tinggal pencet print, jadi sudah. bagaimana bisa bagus kalau kita nggak pernah latihan?
Kan mesin tinggal ngeprint. Mesinnya membaca yang apa kita pikirkan. Kalau pikiran kita tahun nih ngelihatnya cuman yang basic atau apa, nggak pernah dieksplor dengan tangan, itu nggak bisa. Jadi semua mesin itu harus kita itu eksplor. Mesin isoni mesin, kalau pikirannya buntu ya tetap cuma mesin nggak jalan ya. Seperti Stefanus itu, banyak yang punya mesin seperti Stefanus, cuman kita otaknya sudah 15 tahun di interior, beda. Sudah kayak gitu loh. Kayak tangan ini ada clay, bisa pakai printer gitu. Cuman kan kalau kita sudah pernah explore, itu akan beda tekuannya, apanya gitu loh. Stay, pernah nggak didatengin orang sedang finishing rumah, tolong dong rumahku toton gitu, kasih ono hiasan prinik-prinik semua, pernah nggak? Nah ini masih PR saya Bapak Cang. Jadi gini, saya tuh bisa bikin keramik dengan tekniknya Turki itu keren. Cuman kan materialnya masih clay, bukan porselin. Nah, ini membawa dari art and craft menjadi interior design itu ada satu step perbedaan bahan itu tadi. Gitu. Jadi bukan cuma sebagai dekoratifnya, tapi mutunya juga harus bagus untuk interior. Jadi art and craft ini menurut saya wadah untuk kita eksplor teknik. Nanti bawaan ke bidangmu gitu. Mau kain, mau apa gitu. Soalnya bisa. ya ini kan dibutuhkan juga. Tak lihat ini, wih menarik kalau untuk desain satu kamar aja kan juga. Kadang-kadang perintilan kayak begini kan ya mahal kan. Jadi seperti ini yang di belakangnya Bapak Cang ini masih pakai clay Bapak Cang. Nanti kalau dia sudah pakai porselin, wah itu baru harga jualnya tinggi. Untuk apa? Orang ulang tahun, orang untuk kawinan, itu sebagai ucapan terima kasih. Nah, kenapa saya nggak jalankan souvenir? Karena jiwa saya bukan itu. Jadi saya tuh lebih explore dan ngajar. Gitu. Kok souvenir pernah saya terima 150 piece buku. Bikin 50 kudu nangis aku. Bosen. Terus ya itu akhirnya saya transfer ilmu ke tukang saya gitu. Nggak kuat. Pengennya ya tak kerjain semua 150. Apalagi kalau zaman sebelum pandemi orang Surabaya kalau pesta itu tamunya 1000. Iya 2000 gitu. Kalau 2000 itu berarti kira-kira butuh souvenir 1000-an kan? Iya, sebenarnya bisa. Makanya tapi saya ya kamu tak ajari, kamu sing terima gitu. Saya nggak ada waktu nanti buat explore lainnya gitu. Oke. Sebetulnya kayak gini-gini nih ya. Nah akhirnya orang beli itu cuma ya ini ya benar-benar bicara art kan. Iya. Sebagai properti foto kalau sekarang lebih gitu ya. Nah ini tapi kalau Oke, jadi KNMI itu lebih masuk ke konsep desainnya ya, bukan productionnya ya. Bukan production. Tapi kalau bisa buka satu divisi lagi, production lagi kan, ini kayak gini kalau diekspor ini kan mahal. Iya. Karena labor cost di Indonesia itu kan lebih rendah daripada di luar negeri kan. Iya, jadi ada cerita nih, temenku kalau pulang ke Indo, dia tinggal di Sydney, anak arsitek. Jadi dia tuh paham gitulah ya, arti ini mahal. Jadi kalau pulang ke Surabaya selalu sama anaknya mampir ke sini bikin gitu. Terus dia bilang, kemarin yang waktu aku les di kamu, aku lihat di pasar Sydney itu jualnya 250.000 gitu. Padahal aku di sini jualnya cuma 25.000 loh. Terus langsung anak-anak arsitek, aku mau belajar itu loh. Karena memang di Indonesia ini sorry ya, ini fakta yang ada. Di Indonesia itu kurang bisa menghargai nilai seni. Iya. At the end of the day dia ngomong, ini bahannya cuma berapa sih? Iya. Makanya PR kita supaya ya tuh kualitasnya bagus terus kita jual mahal. Maka itu kadang-kadang di Indonesia, kalau kita tak tarik sedikit ya melebar ke bisnis F&B, nggak bisa fine dining itu berkembang dengan baik di Indonesia, kecuali Bali karena Bali itu pasarnya banyak orang luar negeri ya. Dia tidak bisa melihat suruh makan misalkan yang satu udang yang tahu misalkan saya nggak tahu harga udang sekilo berapa, misalkan harga udang 1 kilo 20.000, dia dijual satu biji satu kali makan ini 100.000, dia nggak terima. Padahal makan is not only about udangnya, tapi bagaimana meng-create udang ini bisa kayak
Iya. Ada seninya kan. Dan seninya itu kan berapa tahun? Iya, dan enggak bisa orang lain syukur-syukur gampang buat begitu kan ya. Ya orang ya mungkin 15 tahun lagi karena mungkin kita ketinggalan ya. Iya. Dengan adanya banyak drakor, banyak film Thailand, film Jepang, film Chinese yang apa kayak bahasanya itu namanya sinetronnya itu. Akhirnya kan oh iya. Iya. Tapi pernah nggak sih yang tak omongin ini benar-benar jadi ini lo mek piro sih dijual mahal gitu? Ya memang. Fakta ya? Fakta. Terus jawabnya apa pasti? Jawabannya coba bikin yuk. Coba bikin. Tangannya lain kok. Pertama kali bikin masih mereka nggak luwes gitu kelihatannya. Saya seneng ngajar karena dari ngajar tuh kelihatan loh Bapak Cang karakternya gitu. Tapi orang kalau nggak sabaran kayak saya gini ya, saya itu telaten tapi nggak sabar loh. Saya ini orang telaten, tapi saya ini nggak sabaran. Ya. Masa bisa sih belajar kayak begini? Ya pilih project yang ada nggak sih bapak-bapak belajar gitu? Banyak yang pengen. Salah satu terapi supaya membuat orang lebih sabar. Ya banyak yang pengen sih, banyak yang pengen. Nanti karena sabar dan telaten itu dua hal yang berbeda loh ya. Ya. Sabar dan telaten itu karena ini loh. Saya kan belajar untuk anak saya. Jadi ada orang itu yang bisa dikasih project itu lama 2 tahun atau yang 4 bulanan gitu. Mungkin Pak Pacang yang tipe short itu. Soalnya saya gini, contoh ya. Saya belajar ukulele kan hampir sama-sama Kelly kan. Saya kalau belajar ukulele bisa 4 jam. Bagi telaten kan 4 jam. Saya sabar itu misalkan suruh nunggu orang. Kalau orang itu terlambat 5 menit, saya nggak sabar. Tapi kalau saya untuk tekun, telaten, mempelajari sesuatu. Dulu saya pernah yang namanya belajar sampai ohu. Iya. Itu kan sulit. Satu hari saya bisa pegang itu 6 jam. Ngek ngok. Iya kan? Iya. Karena punya ini ya. Kelihatan hasilnya juga toh. Kalau nunggu orang kan hasilnya. Tapi hasil dari hasil pandemi itu akhirnya saya bisa main ukulele dan belajarnya lewat YouTube. Setiap hari. Yang kasihan siapa? Anak 2 istri 1 itu kupingnya ini sampai mungkin dia saya ini kan enggak bisa nyanyi. Tidur ya, inget ya. Saya ini kan enggak bisa nyanyi. Orang main musik paling cepat bisa itu kalau dia bisa nyanyi. Lebih gampang kan. Nah, saya ini sampai kepingin les nyanyi loh, supaya untuk menunjang ukulele saya. Karena ini kuncinya sudah pas, tapi nyanyi ini fales, jadi rasanya nggak enak kan. Ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah belajar art and craft itu sesulit belajar musik?